balik lagi di Talking Time. Tempat kita ngobrol santai, asik, enjoy, dan pasti seru banget. Nah, bareng aku, Lutfia, yang bakal nemenin kalian selama beberapa menit ke depan. Oke, di episode kali ini, aku gak bakal sendirian nih. Aku bakal ditemenin sama salah satu narasumber kita yang paling keren banget. Nah, di episode kali ini, aku bakal bahas topik yang penting banget sih pastinya. Apalagi sekarang lagi hujan kan, lagi sering hujan, lagi musim hujan. Nah, topik yang bakal aku bahas kali ini adalah tentang penyakit demam berdarah tinggi atau yang biasa disebut sebagai penyakit DBD. Nah, pastinya teman-teman udah pada sering dengar kan apa itu DBD, penyakit apa sih itu. Tapi mungkin dari kalian juga masih banyak yang belum tahu bagaimana cara pencegahannya atau apa penyebabnya. Jadi oleh karena itu pada episode kali ini aku nggak bakal sendirian. Di sini aku bakal ditemenin sama salah satu narasumber keren aku, seorang analis perawat yang pastinya udah berpengalaman dalam bidang kesehatan. Di sini ada Kak Karita. Halo Kak Karita. Halo. Apa kabar nih Kak Karita? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik kalau gitu. Sebelumnya aku makasih banyak ya buat Kak Karita udah nyempetin datang buat ngobrol-ngobrol bareng kita siang kali ini. Nah, hari ini kita ngobrol santai aja ya Kak Karita ya. Biar teman-teman juga bisa paham nih tentang penyakit DBD kayak gimananya. Nah, oke, langsung aja ke pertanyaan pertama Kak Karita. Sebenarnya DBD itu penyakit apa sih Kak Karita? DBD itu demam berdarah dengue. Ya, penyakit yang virus yang disebabkan oleh gigitan nyamuk Aedes aegypti. Berarti penyebab utamanya nyamuk ya berarti ya. Iya. Nah, nyamuknya tuh spesial banget, gak ada yang khusus banget gitu, gak semua nyamuk bisa yang gigit kita itu langsung kena penyakit DBD gitu atau gimana? Enggak sih, yang menyebabkan DBD itu hanya nyamuk Aedes aegypti aja. Oh, nyamuk Aedes aegypti guys, ingetin ya. Nah, berarti misalnya nih, kalau misalnya seseorang kena penyakit DBD, biasanya gejala awalnya tuh kayak gimana? Gejala awalnya biasanya disertai demam tinggi, terus sakit kepala, terus otot, badan, terus biasanya paling utama sih muncul ruam-ruam di seluruh tubuh. Oh, ruam-ruam seluruh tubuh. Iya. Serem banget ya berarti gejalanya dengar-dengar. Tapi masih banyak orang yang berpikiran kayak paling cuma demam biasa. Jujur aku juga berpikir kayak gitu, paling kayak demam biasa, meriang biasa. Tapi ada nggak perbedaan antara demam biasa sama demam kena DBD? Kalau demam biasa hanya disertai dengan gejala ringan seperti sakit kepala dan mudah lelah aja, lelah badan. Berarti gejala-gejala lainnya ada sakit kepala sama lelah badannya. Oke. Terus kalau misalnya nih seseorang udah kena penyakit DBD, tapi DBD ini bisa seberbahaya apa sih sebenarnya? DBD bisa menyebabkan komplikasi yang serius sih, seperti pendarahan internal, gagal ginjal, dan bahkan bisa menyebabkan kematian. Iya, berarti bisa langsung menyebabkan komplikasi ya kalau misalnya penanganannya lama. Berarti kuncinya adalah langsung dideteksi dari awal ya? Iya, soalnya penurunan sel darah merahnya, pengangkut darahnya, trombositnya turun langsung. Oh, berarti sel darah merah, trombosit langsung turun. Berarti kalau misalnya ini, berarti jangan sampai telat ditangani ya. Kalau misalnya udah ada gejala-gejala seperti yang disebutkan tadi, demam-demam, terus ruam, sakit badan, lelah, itu harus langsung dibawa ke puskesmas atau rumah sakit terdekat, guys. Kemudian pertanyaan selanjutnya nih, kalau misalnya dari sisi pencegahannya sendiri ini gimana sih Karita? Pencegahannya dapat dilakukan dengan menghilangkan tempat-tempat yang menjadi sarang nyamuk seperti genangan air dan menggunakan obat anti nyamuk. Itu berarti menguras bak-bak mandi. Harus sering dikuras ya bak mandinya ya? Harus sering dibersihin. Oh, betul. Soalnya biar nggak jadi sarang nyamuk Aedes aegypti juga, betul.
Tapi kan Karita, di sekarang ada teknologi namanya fogging ya. Ya. Nah, aku berpikir dan beberapa orang juga banyak yang berpikir kalau misalnya fogging juga udah ngerasa cukup gitu, udah ngilangin nyamuk gitu, udah ngilangin penyakit DBD. Bener gak sih Karita? Fogging tuh hanya untuk membunuh nyamuk dewasa, sedangkan larva, telur cacingnya itu nggak bisa dibunuh kecuali kalau dibersihin baru bisa. Ya, kita terbebas dari DBD itu. Oh, berarti fogging itu cuma bisa membunuh nyamuk dewasanya aja ya sebenarnya. Larva sama telur-telur nyamuknya itu masih bisa berkembang biak. Masih bisa. Oh, betul. Berarti emang pencegahannya harus dimulai dari diri kita sendiri, guys. Kita jangan sampai hidup kotor, guys. Kemudian kalau misalnya dari pengalaman Kak Karita sendiri nih yang sudah sering terjun langsung di lapangan, masih banyak nggak sih sebenarnya masyarakat yang sebenarnya salah paham tentang penyakit DBD ini? Masih banyak masyarakat yang belum sadar kalau itu tuh penyakit DBD, karena yang tadi ditanyakan perbedaan antara demam biasa sama demam DBD itu. Jadi kadang-kadang orang cuma demam biasa, besok juga sembuh. Oh Gitu. iya, Kadang-kadang ada yang begitu. Terus suka menyepelekan si demam itu. Jadi mengira orang awam tuh DBD menyerang hanya anak kecil, padahal DBD itu menyerang semua usia. Berarti masih banyak kayak yang berpikiran kayak misalnya sebenarnya demam biasa jadi disepelekan, terus juga DBD tuh cuma menyerang anak kecil, padahal nggak kayak gitu. Enggak, bisa menyerang semua umur. Iya betul. Soalnya nyamuk juga nggak bisa ngelihat guys, walaupun kita kotor, kita muda, mau kita tua, itu tetap bisa terkena penyakit DBD guys, gara-gara si nyamuk Aedes aegypti ini. Oke deh, kayaknya pertanyaan wawancaranya segitu aja deh. Tapi Karita jangan kemana-mana dulu, tetap di sini temenin aku dulu. Dan buat teman-teman di rumah, jangan kemana-mana dulu ya, karena aku bakal balik lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Halo semuanya, balik lagi di Talking Time, tempat kita ngobrol asik, seru, dan pastinya enjoy banget. Oke deh, kita lanjut. Seperti yang aku bilang sebelumnya, aku punya acara seru nih. Aku punya game Karita, namanya game mitos atau fakta. Jadi di sini aku bakal bacain beberapa pernyataan, kemudian Karita bisa jawab mitos atau fakta. Boleh dijelasin juga alasannya. Oke deh, boleh nih langsung aja? Boleh, siap. Pernyataan pertama, mitos atau fakta, DBD cuma bisa menyerang anak-anak, orang dewasa nggak bakal kena. Mitos, karena nyamuk Aedes aegypti itu menyerang semuanya, menyerang semua manusia. Oh, berarti tidak memandang siapapun umur atau gender nggak bakal. Iya. Betul. Pernyataan kedua, nyamuk DBD sebenarnya cuma menggigit malam hari, mitos atau fakta? Mitos. Kenapa tuh Karita? Ya, karena nyamuk Aedes aegypti itu biasanya menyerang di siang hari. Oh, bisa juga menyerang siang hari? Iya. Oh, soalnya karena kita kotor, jadinya nyamuk juga nggak bakal memandang mau malam mau siang ya. Betah di tempatnya itu. Betul. Jadi memang harus bersih guys kitanya guys. Oke, lanjut ke pernyataan selanjutnya. Mitos atau fakta, minum jus jambu biji bisa membantu penyembuhan DBD? Kalau itu fakta. Oh, fakta. Kenapa tuh Karita? Di jambu biji itu memiliki sifat antivirus yang bisa membantu penyembuhan DBD. Jadi bisa menaikkan trombosit sel darah merah itu. Oh, berarti dalam jambu bijinya ini ada yang bisa ituin antivirusnya. Oh, yang bisa membuat naik trombosit ya. Iya. Betul. Oke. Ini fakta penting loh guys. Aku juga sebenarnya baru tahu loh ini. Selanjutnya, mitos atau fakta. Kalau misalnya udah pernah kena DBD, nggak bakal kena lagi. Itu mitos. Oh, mitos. Iya. Kenapa tuh? Jadi selama Anda hidup jorok,
nyamuk akan tetap tinggal di situ. Iya sih, betul ya guys. Iya, jadi bisa menyerang berkali-kali. Oh iya, walaupun kita hidup kotor, kita masih tetap hidup kotor, nyamuk tetap bisa bakal gigit kita. Masih bisa bersarang di situ terus. Berarti memang jangan sampai kotor kitanya guys. Memang harus sering dibersihkan, rutin dibersihkan lingkungan kita guys. Ternyata guys, teman-teman, ternyata banyak banget juga ya mitos yang harus diluruskan juga, dan banyak juga fakta-fakta yang menarik yang baru kita tahu ya. Keren banget penjelasannya Karita. Aku jadi beneran paham loh tentang penyakit DBD ini. Terima kasih banyak udah sharing buat teman-teman semuanya juga. Tapi sayangnya Karita, waktu kita udah mau habis nih. Sedih banget. Tapi sebelumnya Karita, mungkin ada pesan-pesan singkat dari Karita buat masyarakat sekalian nih, biar bisa lebih waspada lagi sama penyakit DBD ini. Pesannya sih jaga lingkungan kalian supaya tetap bersih ya. Terus mulai hidup sehat, sayangi keluarga Anda. Gak mau kan sakit semua? Betul sih, nggak mau ya keluarga kita, apalagi kita yang kena penyakit DBD itu. Jadinya memang harus menjaga lingkungan, menjaga keluarga agar terhindar dari nyamuk Aedes aegypti yang bisa menyebabkan penyakit DBD ini. Setuju banget Karita. Terima kasih banyak ya Karita, udah sharing-sharing banyak banget bareng kita hari ini. Jujur aku juga baru tahu banyak Karita. Semoga bermanfaat ya. Semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian, dan semoga wawasan ini bisa bermanfaat, bisa di-sharing juga ke teman-teman kalian dimanapun kalian berada, agar bisa lebih aware lagi nih, lebih perhatian sama penyakit DBD ini di lingkungan sekitar kita. Oke deh teman-teman, sekian episode Talking Time kita kali ini. Jangan lupa tetap tungguin episode Talking Time lainnya, biar nggak ketinggalan info-info menarik seputar dunia kesehatan. Oke deh, aku Lutfia, sampai jumpa di episode Talking Time selanjutnya. Dadah!